Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Point of view kali ini sedang merayakan hari yang besar, yakni Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Nah, kita semuanya pada tahu ya kalau Hari Raya Idul Adha ini identik dengan Hari Raya Kurban. Tapi kira-kira siapa dari kita semua yang berhasil memaknai apa sesungguhnya Hari Raya Kurban itu? Kita akan ngobrol spesial hari ini dengan Ustadz Subki Al-Buguri. Yuk! Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Haji Jati Dharma. Kenapa harus dia lengkap banget? Ustadz, tadi saya bilang nih ke pemirsa, kalau Idul Adha itu identik sama Idul Kurban. Berkurban, motong hewan kurban, nyembelih gitu ya. Nah itu kan kalau misalkan kita lihat sebenarnya itu cerita merefleksikan zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Dan syar'u man qablana, artinya syariat umat sebelum kita, selagi dia tidak dihapus atau tidak dinasakh, seperti khitan, ya kan, haji. Itu kan haji itu tua sekali. Benar. Kurban juga gitu. Apalagi ditetapkan oleh Quran. Anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ya bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi apa? Suruh ikutin millah Ibrahim. Nah, kalau tadi kurban Qabil sama Habil, kemudian dilanjutkan lagi sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, dan juga Nabi Muhammad. Kan Nabi berkurban dengan bikabsyaini, amlahaini, akranaini, dengan dua kibas yang gemuk-gemuk berwarna putih dan bertanduk dua-duanya. Dan Nabi bilang, ini min Muhammad wa min ummatihi, ini dari Nabi Muhammad. Maka kita following the prophet, mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Jadi kalau misalnya kita berarti mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya berkurban itu jadi wajib atau seperti apa hukumnya? Ya, kalau kurban ini memang jumhur, artinya mayoritas ulama mengatakan dia adalah sunnatun muakkadah, artinya sunnah yang dikuatkan. Walaupun ada mazhab yang mengatakan ini wajib, ya, tapi jumhur artinya mayoritas dari ulama fikih mengatakan ini adalah sunnatun muakkadah. Tapi ya karena sunnah, tapi dia muakkadah, dikuatkan buat orang yang mampu. Karena ancamannya kan berat, ya. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kesanggupan untuk menyembelih kurban dan dia tidak mau menyembelih kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Waduh. Tapi ada juga kayak orang-orang yang sebenarnya dia nggak mampu berkurban, tapi dia nabung. Iya kan? Orang kadang-kadang pengen sesuatu kan nabung ya. Dia ada yang karena kurban ini kan mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Haji aja ada yang sampai belasan tahun mereka nabung. Padahal mereka sesungguhnya nggak istitoah. Ini sebenarnya pelajaran buat orang-orang yang mampu, buat orang-orang yang kaya, yang sebenarnya nggak perlu nabung, dia bisa berangkat, tapi dia nggak mau berangkat. Jadi bisa dikaitkan bahwa mampu itu ada kaitannya sama niatnya juga ya. Niat memampukan atau malah niat nggak dimampu-mampuin. Jangan. Kan kadang-kadang ibu-ibu juga nyicil panci misalnya kan. Itu bisa. Ada yang sampai 10 juta, 20 juta misalnya kan, mampu. Umroh kan harganya juga dekat. Ya, kenapa untuk itu bisa gitu kan? Kenapa untuk yang punya nilai ibadah dan ketaatan nggak bisa? Kalau ngomong-ngomong hewan kurban, itu kalau di Indonesia antara sapi sama kambing gitu. Tapi apakah hanya dua jenis ini saja atau ada jenis tertentu sih untuk berkurban itu? Ya kan ada disebut juga an-naqah atau ibil. Ini malah menurut Syafi'i, ya seingat saya, ini adalah kurban yang afdol. Tapi kalau di Indonesia kan mungkin adanya sapi, kerbau, dan kambing. Ya. Walaupun ulama ada yang mengatakan bahwa
Yang afdol itu adalah kambing, karena Nabi menyembelihnya dulu kambing. Oh, Ya kan, gitu. Nabi tidak menyembelih onta, padahal di sana kan onta. Nabi menyembelihnya kambing. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, bagusan mana sapi sama kambing? Sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1. Yes. Ada yang mengatakan yang bagus yang 1 napas itu, karena kan sendiri 1 kambing, ya kan. Kalau itu kan dibagi jadi 7, Iya, iya, 1 iya. napas gitu kan. Oke. Tapi kalau misalnya mampu 1 sapi juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada Oke. banyak yang seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, mungkin nggak sih atau boleh nggak sih kita motong hewan kurbannya itu sendiri, nggak dititipkan? Kalau sekarang banyak dititipkan ke masjid, dititipkan ke musola kayak gitu. Ya sebenarnya sunnahnya memang yang memotong itu yang berkurban. Dia motong sendiri. Iya, seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Kan motong sendiri. Atau kalau dia nggak bisa motong sendiri, dia mewakilkan kepada orang lain dan dia menyaksikan. Oh, ada di situ. Iya, sunnah ya. Oh, sunnah. Walaupun ada juga orang yang kan menitipkan misalnya di pulau-pulau terluar, Yes. terpencil. Kayak presiden kan Ya, nyebar itu kan gitu. nyebar. kemana-mana. Itu kan nggak mungkin disaksikan semua. Nah. Tapi sekarang kan zaman media sosial. Jadi bisa sambil itu ya. Ya kan, bisa dikirim. Oh iya, alhamdulillah punya saya sudah disaksikan. Oke. Nah, ini sudah bersama Ustadz Abdul Ghafur. Nah, ini dia dari Jusi. Jusi adalah Jusi kan empuk tuh, kan gitu. Iya. Iya. Juru sembelih syariah. Oh, jurus Jusi kalau malam, syariah. kalau siang Jono. Nah, dan Lebih cocok Jono sih daripada Jusi. tadi kita kan bilang ini ada penjedaan 15 menit sampai dia benar-benar mati. Mati. Oh, kalau habis menyembelih itu harus ditungguin dulu. Ya jangan sampai dia mati bukan karena sembelihan. Maksudnya apa? Gimana itu? Kadang ada begitu dia belum mati langsung dikuliti. Ya mulai dari kaki sama ini Dipisahkan palanya. dipisahkan kepalanya. Padahal dia belum mati. Biarin dia dulu benar mati. Ya benar sempurna gitu. Dan saya melihat orang-orang yang tidak mendapatkan sertifikasi, ada pelatihan-pelatihan tertentu, ya kan? Itu mereka ya pengennya cepet kan, aji mumpung nih. Karena banyak nih. Satu kepala berapa nih kan gitu. Potong sini udah langsung dihajar. Padahal mereka masih bergerak. Oh, gitu. Kalau saya lebih membangun tim, buat tim edukasi. Jadi begitu ada 4 tempat, 4 titik ya kita kirim orang aja. Jadi nggak perlu nunggu Jadi kita. nggak buru-buru itu Jadi ya. kita latih orang untuk bisa menyembelih. Seperti itu. Ustadz, ini tadi kan kita sempat ngobrolin kan, apa ternyata untuk menyembelih hewan kurban itu nggak biasa, harus belajar, harus bisa dan biasa gitu Pak. Iya. Saya mau nanya, pertama kali melakukan pemotongan hewan kurban itu tahun kapan? Masih inget ya? Kayaknya 18 tahun yang lalu. 18 tahun? Karena seumuran anak saya yang pertama itu. 18 Oh, gitu? tahun ya. Wow, 18 tahun itu udah selama ini udah motongin. Berarti kalau dihitung-hitung ada berapa? Iya, kalau setiap tahun 40 ekor hitung aja. Itu baru sapi, belum kambing. Wow, luar biasa. Nah, dulu kenapa pengen akhirnya bisa belajar itu? Iya, pertama kan kita dakwah peduli halal ya. Banyak kita lihat laporan-laporan bahwa di RPH itu rumah pemotongan hewan banyak orang yang motong orangnya agak sholat, motongnya asal potong sembarang gitu kan. Jadi menjawab keresahan masyarakat nih yang kita makan ini halal atau enggak gitu kan. Akhirnya kami tergerak untuk belajar juru sembelih halal gitu. Jadi untuk menjamin masyarakat bisa memakan produk halal, utamanya hewan ini ya, sapi, daging sapi gitu. Ya karena kan ada, kalau dia salah cara menyembelihnya, dia bisa tidak halal gitu. Oh, jadi sebenarnya secara kondisi sapinya bagus, kondisi hewannya oke, masuk syarat semua, tapi ketika proses penyembelihannya itu salah, akhirnya jadi nggak halal. Iya, kayak tadi kan mati dia sebelum, bukan mati karena sembelihan, tapi mati karena teraniaya jadinya. Ini ngecek kematian. Tuh, ngecek Cek kematian itu kematiannya. mata kalau dicolek dia nggak bereaksi, atau hembusan ininya napasnya di leher udah nggak ada, atau di saraf kakinya itu kalau udah nggak bergerak berarti dia udah mati. Tadi kalau kita lihat tadi kita sambil ngobrol ya tadi Iya. Ustadz, tapi ternyata tidak ada Selesai. suara-suara. Iya. Itu tekniknya seperti apa? Kelemahan sapi itu ada di kaki depan. Oh gitu. Kalau kaki depan udah terikat, ya kaki belakang itu akan kuda-kuda. Ya.
Oke. Terus satu lagi kelemahannya ada di pinggang. Jadi Oke. pinggangnya itu digesperin itu istilah kita, ditarik kencang dia akan turun dengan lembut Jatuh dia. sendiri ya. Dan mungkin tadi kalau bicara masalah ketakwaan si penyembeli gitu misalnya kan ada pendekatan-pendekatan spiritual Iya. nanti. Misalnya diusap, dia Doa. baca sholawat, didoain, mungkin dibisikkan juga bahwa ini adalah syariat agama Allah, bukan untuk menyakiti dia. Ini kan semacam memberikan kenyamanan juga buat hewan. Itu yang dilakukan disembelih. Iya juga. kan itu bagian dari farl yurih dzabihatahu. Ya diberikan dia rileks, ya kan. Diberikan dia bahwa ini adalah aturan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kan fasholli li rabbika wanhar. Sebenarnya wanhar di sini khusus buat onta. Karena kalau naharo itu khusus buat unta. Karena unta tidak dibaringkan seperti ini. Dia langsung berdiri langsung. Itu namanya proses naharo. Ya kan? Tapi kalau ini kan dabaha. Dabaha itu yang Ditidurkan, direbahkan gitu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, karena wanharnya diperintah, maka kita harus tahu juga caranya dia bagaimana menyembelih hewan kurban. Nah, kalau sekarang saya sudah bersama tuan rumahnya nih yang lagi mengadakan penyembelihan kurban. Ada Rizky Bilar sama Lesti Kejora. Assalamualaikum. Ini kan kurbannya, tadi tuh ada 4 sapi ya kan? Iya. Tapi namanya tadi Ba, Bi, Babi, Bo kalau Kalau nggak salah. saran saya urutannya jangan habis ke Oh bi. iya, Babo, Babo. ada kaknya gitu loh. Oh ada Kalau kalangnya ini- ya kayak. Bi, Oh, Kalau oh menurut gitu. saya, soalnya takutnya kadang-kadang ada orang yang suka cepet ngomong. Salah ya, salah persepsi ya. Ini empat kurban dikeluarkan di tahun ini. Iya. Ini atas nama siapa? Biasanya kan atas nama begitu ya? Ya ini Coba. biasa kan satu sapi ada 7 nama kalau nggak salah Pak ya. Ya. Nah, jadi di satu kesempatan ini sebagai wujud rasa syukur kita terhadap ada sebagian keluarga yang memang kita daftarkan, juga ada karyawan yang memang sudah lama juga bareng sama kita ya. Oh, bekerja yang sama sudah dengan- loyal. Ya, karyawan yang ya Allah banget. Masya Allah. dedicated, gitu. loyal ya, Iya. loyal, dedikasi ke kita. Akhirnya kita ini menjadikan suatu persembahan dari kita buat mereka lah. Oke. Nah, ini mumpung lagi ngomongnya soal nama-nama kurban, ya itu kan biasanya kan kita ada nama-nama yang kalau tadi kan Bilar sama Lesti ke karyawan yang loyal segala macam. Kalau misalnya Pak Ustadz, kita kadang-kadang mendaftarkan nama keluarga kita yang sudah meninggal dunia. It's okay? Atau seperti apa sih Ya, sebenarnya? ini memang terjadi khilaf. Hmm. Kalau kita ambil di dalam kalangan Syafi'iyah aja, ada yang mengatakan kalau yang nama orang meninggal tidak sah Mm-mm. dikurbankan kecuali orangnya berwasiat. Oh. Sebelum meninggal pesan nanti Bapak kalau meninggal titip ya dikurbankan setiap tahun kalau kamu mampu. Maka itu bisa. Ya, tapi kemudian juga ada sebagian Syafi'iyah yang mengatakan tanpa adanya wasiat pun insya Allah kurbannya bisa diterima. Apalagi kalau anaknya yang menyembelihkan. Oh. Karena anak itu kan investasi Bapak. Hmm. Ya bahkan kalau masih hidup gini nih ayahnya Pak Bilar atau ayahnya Bunda Lesti, kalau datang ke rumah ada makanan makan aja, minum aja nggak pakai izin. Misalnya Bilar ini saya makan, Lesti ini saya makan. Karena apa? Anak itu kan milik orang tua, Oh, oke. ya kan? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu punya orang tuamu. Maka kadang-kadang kalau misalnya nih orang tua saya tahu dia seneng otomotif nih, mobil ban cuci aja, kita kan nggak enak gitu kan. Ya jangan deh, ya itu ntar orang bilang apa. Tapi mungkin dia merasa memiliki juga, ini mobil saya juga gitu kan dia. Maka boleh-boleh aja kemudian kalau anak itu dari hartanya, kemudian buat orang tuanya yang meninggal pun insya Allah. Lah kita kan umroh juga, menghajikan juga bisa. Sih, ini kan tadi bilang berkurban setiap tahun. Apa sih sebenarnya makna kurban menurut kalian? Ya tentu maka kurban adalah kita bisa berbagi terhadap terhadap orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar kita, dan ini sebagian dari untuk mensucikan sebagian dari harta kita gitu menurut saya. Kalau dari Dede kan kita hidup di dunia ini
daripada sebelum. Sementara terus apa yang ada di dunia ini kan titipannya Allah, apa yang kita punya itu semuanya titipan. Jadi rezeki yang Tuhan titipkan ke kita ya Sebagian dari sebagian rezeki orang lain di dalam. lain. Jadi kita tidak boleh serakah. Jadi mudah-mudahan Allah juga selalu melindungi kita untuk bisa Amin. selalu terus menjadi orang yang jauh lebih baik ke depannya gitu. Amin. Ya artinya sesama manusia kan kita berbagi. Kadang-kadang ada orang, "Ya Allah dia nih sukses, kayaknya nggak ada yang bisa dinikmati deh dari dia selain dari hablum minan nas." Jadi sesama, ya Allah misalnya dia nerima nih Leslar berkurban, Didoain, rezekinya kan kemakan sama mereka, alhamdulillah bisa makan daging. Itu Apalagi ini Itu rasa harus- nikmat Abah. apa tuh? Karena Indonesia habis menang, ini rasa wagyu jadinya. Karena Indonesia habis menang. Amin. Benar, sama kemenangan. Iya, rasa Ini tadi kalau Senin kalah, ambar ini rasanya. Jadi kita ngelihat boxnya aja kayaknya udah mateng perasaannya kan. Wow, udah gitu ya. Apa cicipin Abah? Ngomong tadi kan waktu penyembelihan, Iya. anak-anak itu pada lihat ya, Abang El terutama ngeliat. Emang diizinkan, karena kan sebenarnya agak ngeri ya. Dia udah kita ajarkan sejak dini ya tentang Udah ya? arti berkorban. Oke. Dan Dia udah paham juga dan ya, sudah kan? paham. Dan bahkan kadang-kadang dia suka nge-recall. Jadi ada satu pembahasan kita lagi santai, dia bilang, "Wah, kapan ya korbannya? Abang pengen lihat ini, pengen lihat sapi dipotong." Gitu. Padahal baru sebulan udah minta korban lagi gitu kan gitu. Jadi setahun bisa. Bener-bener. Masih bersama Ustadz Subki Al-Buguri. Ini kalau sebenarnya sih kalau bilang nggak ada yang kenal, nggak mungkin ya. Karena muncul selalu di televisi, menjadi pendakwah yang sering banget kita dengarkan petua-petuanya. Nah, tapi saya pengen tanya deh, sebenarnya Ustadz nih orang mana? Namanya tuh Subki Al-Buguri. Iya. Nama saya sebenarnya Muhammad Suki. Ah, Tapi karena dulu ada sama namanya penceramah juga, kebetulan saya dari Bogor, jadi saya namain Suki Al-Buguri. Buguri Bogor. Bogor. Nah, omong-omong sebenarnya jadi pendakwah, penceramah itu apakah jadi cita-cita dari kecil atau gimana sih? Ya memang saya itu pernah 3 tahun berturut-turut di SD, itu saya jadi pembaca doa. Tugas waktu pacaran? Jadi mulai kelas 3 sampai kelas 6 itu kalau upacara hari Senin, sayalah pembaca doa. Oh, Sampai kemudian ya guru-guru juga bilang, waduh Ustadz sini gitu. Ustadz cilik ya? Mungkin itu juga jadi doa Doa. dari guru-guru kita gitu ya. Tapi ya mungkin karena doa itu orang tua saya juga sekolahin saya tuh SD juga berbarengan dengan madrasah. Jadi saya lulus SD, lulus madrasah. Di SMA itu kalau guru agama nggak datang, saya yang suruh ngajar. Oh ya? Iya, kadang-kadang suruh nulis di depan. Apalagi kalau tajwid ya, dulu karena kita di basicnya madrasah gitu. Kadang-kadang baca Quran, kita bahas tajwidnya. Yang saya dengar-dengar, saya baca-baca ya, Ustadz Subki ini dulu waktu kecil itu terkenal nakal, bener nggak tuh? Ya bandel-bandel anak kecil. Bandel-bandel anak kecil ya? Sebenarnya saya tuh good boy. Oh good boy, oke. Cuma kita tinggal di lingkungan yang memang kayak gitu. Narkoba, ya kan, terus tawuran, ya kan. Ya kita kan jadi ke bawah. Dan alhamdulillahnya orang tua memberikan pendidikan. Baik pendidikan yang formal maupun pendidikan yang kelembutan dan kecintaan. Ya, ya. Karena kalau di Quran kan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ali Imran 159 ya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di ayat ini kan Nabi aja dikasih rahmat dari Allah untuk berlaku lintalahum, lemah lembut. Ya kan? Nah, maka dengan pendidikan itulah walaupun kehidupan kita keras, ya kan, Kita harus tetap menjadi orang yang lemah lembut tadi ya. Terus kalau misalnya ditarik yang ke belakang waktu itu, akhirnya memutuskan untuk oke, saya mau jadi pendakwah. Itu kapan dan ada peristiwa apa akhirnya bisa mencetuskan itu? Ya, itu waktu SMA. SMA. Waktu itu saya aktif di teater. Pelatih teater saya itu Mas Mono Wangsa Saradani. Mas Mono itu dia dulu sutradara. Dulu film
TV baru TPRI ya. Oke. Sutradara film Kedasih. Ya. Dia tuh pelatih teater saya bilang, kamu saya tebak akan jadi aktor terbaik tahun 90 Oh. di Festival Teater Remaja. Tapi di tahun itu juga saya pulang kampung, saya lihat kitab-kitab kakek saya itu, kitab-kitab Arab gundul ya, kitab hadis, kitab fikih, itu berserakan, nggak ada yang melanjutkan. Akhirnya di situ saya berazam, saya mau belajar. Saya mau belajar dan alhamdulillah waktu itu kan nggak bisa. Ya SMA kita belum bisa baca kitab gundul kan, Arab gundul. Pernah satu ketika saya ketemu dengan seseorang, ya orang Arab kebetulan. Dia bilang, dalam bahasa dia bilang, al-muhim indaka ragbah. Yang penting kamu punya keinginan, ya kan? Kalau kamu punya keinginan, insya Allah kamu mampu, kamu sanggup dan kamu bisa. Ya akhirnya mulailah tuh khotib-khotib di SMA, ya kan? Di SMA aja kelas 3 tuh kita akhirnya malah saya pindah ekskul dari teater ke kelompok studi Islam. Situlah mulai belajar, kemudian nyari-nyari kuliah di jurusan agama, ya sampai ya alhamdulillah S1, S2, S3 juga di jurusan agama. Akhirnya itulah terusin akhirnya jadi pendakwah sampai sekarang. Jadi pendakwah. Oke. Yang saya bikin penasaran adalah seorang pendakwah itu kalau dari tadi kan udah dengerin Ustadz Subki nih ngomongnya adem gitu ya. Kan orang tuh pasti mikirnya positif. Tapi pernah nggak sih Ustadz mikir negatif sama orang? Ya pasti ada ya. Imam Syafi'i rahimahullah aja. Pernah waktu ketemu seorang, dia lihat, nih kalau dari garis mukanya kayaknya orang ini nggak baik. Orang jahat nih, jahat. Kayaknya orang jahat, gitu kan? Karena dari air mukanya kelihatan. Tapi ternyata orang itu menyambut dengan baik. Wow, ngasih makan segala macam, ngasih tumpangan, ngasih tempat menginap misalnya. Tapi ternyata setelah itu orang ini minta bayaran gitu. Akhirnya dia bilang, iya firasatku Benar. gitu. Ternyata gitu, tidak membohongiku gitu. Ya namanya manusia, beliau aja sekelas begitu ada, ya kita juga kadang-kadang seperti itu. Biasalah marah, sebel gitu kan. Walaupun marahnya kalau yang diajari nama Rasulullah kan marah yang adil. Ya. Nabi juga marah. Kalau ada yang bilang Nabi itu nggak pernah marah, saya nggak setuju. Oh. Iya, karena pada hal-hal yang masalah hukum Nabi marah. Kan waktu itu ada kisah tuh. Saat seorang perempuan dari suku mulia di bangsa Arab mencuri. Kemudian sahabat bilang, oh jangan dipotong tangan deh, nggak enak. Dia kan dari Bani Makhzum. Gitu. Akhirnya diutuslah Usamah bin Zaid. Ini orang yang paling disukai oleh Rasulullah. Supaya melobi Rasulullah Biar jangan nggak dipotong tangan. Karena dia dari suku mulia. Begitu disampaikan, Nabi marah. Sambil dengan wajah merah mengatakan, "Lau anna Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putriku mencuri, aku akan memotong tangan. Oke. Wah, menarik sekali ya kisah hidupnya Ustadz Subki Al-Bugri. Ternyata di balik yang kita semua tahu di TV, banyak cerita menarik ternyata ya. Ustadz selalu sehat. Terima kasih sudah boleh ikut kegiatannya. Tadi juga udah dikasih tahu soal makna Hari Raya Kurban ya, Hari Raya Idul Adha. Iya. Makasih Haji Jati Dharma, ya kan. Terima kasih Ya. sudah Salam ikut sama dengan host yang satu lagi ya. Siapa? Ustazah Azizah Anu. Oh, Ustazah Azizah Anu. Oke, nanti akan disampaikan. Kebetulan orangnya ada di sebelah situ. Oh gitu ya. Oke, kalau tadi perbincangan saya dengan Ustadz Subki Al-Bugri di Point of View kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam SCTV.